Dan ini harapan kami sehingga apa yang menjadi saya bicara bukan saya bicara sebagai tadi rakyat yang memilih mereka waktu itu. Sehingga ada sinergitas. Pemerintah kalau hanya berjuang sebab proses ke sana kita di bawah meja. Tapi kalau DPR ini tidak perlu proposal. 2 kali dia bicara, tidak perlu lagi berbicara, mereka sudah di sini. Nah ini. Jadi harapan kami ke depan Bapak, kalau bisa ini semakin ditingkatkan. Betul-betul NTT ini butuh legislator kita yang betul-betul petarung. Saya katakan kemarin, anti itu petarung. Sekarang saya katakan Pak Edward ini petarung kita, pejuang kita di pusat. Jadi begitu saya pemerintah daerah ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah memperjuangkan apa yang menjadi porsi kita di daerah. Kemudian harapan kami Bapak, saya melihat sekarang ini terjadi degradasi populasi ternak yang sangat besar di Sumba. Ternak di Sumba ini menjadi materi inti yang wajib ada di setiap peralatan adat di Sumba. Tidak ada ternak, budaya di Sumba tidak jalan. Betul tidak Bapak? Kemarin kita dihantam badai ASF. Orang keteter melakukan budaya. Terpaksa sapi yang tidak seharusnya menduduki tempat babi dia harus duduk. Akibatnya apa? Sapi juga mengalami degradasi. Karena permintaan sapi cukup tinggi. Kita kesulitan sekarang, mau cari bibit sapi saja saya untuk kabupaten tahun ini kita pengadaan bibit sapi 210 ekor saja, 20 ekor Bapak sudah hampir 4 bulan ini belum lengkap. Izin dari semua timur begitu ketat. Dia juga perlu jaga buffer stoknya. Nah ini supaya menjadi perhatian kita. Untuk itu kami tahun ini Bapak juga sudah merencanakan tahun ini kami mulai membangun pusat pembibitan sapi kami. Dan itu akan menjadi pusat pengembangan ternak terpadu yang akan kita bangun. Itu di Buango kita punya lahan seluas 200 hektar. Kemarin saya dengan Pak Bupati dari sana untuk kita bersepakat pemanfaatan lahan itu, dan itu akan kita jadikan sebagai pusat pengembangan ternak terpadu. Ini untuk mensiasati ketersediaan bibit ke depan. Suatu waktu pasti mungkin Sumba Timur juga akan membatasi pengeluaran bibit dari sana. Kalau kita tidak mempersiapkan, kita akan sulit. Karena itu bukan hanya kesiapan bibit, peternak juga harus kita siapkan. Kita juga harus mempersiapkan diri. Nah, salah satunya hari ini, BIMTEK ini penting. Ya saya harapkan Bapak Ibu anggota kelompok betul-betul mengikuti acara BIMTEK pada hari ini sehingga ke depan ketika misalnya kita mendapatkan bantuan ternak sapi, kita bisa mendaya gunakan bantuan itu untuk kepentingan kita ke depan. Jangan sampai begitu dapat bantuan, nah ini kita anggap betul-betul berkat yang dari langit, langsung kita pakai. Saya ingatkan bahwa bantuan itu selalu saya katakan itu adalah modal usaha. Tidak semua orang dapat. Kalau 1 ekor sapi kita konversikan ke nilai uang, kalau di umur 2 tahun itu sekarang sapi itu harga 14 juta. 14 juta. Sekali itu disia-siakan kita rugi. Kita semua orang berkesempatan untuk itu. Jadi saya minta supaya kita betul-betul mengikuti BIMTEK ini. Saya bilang ini luar biasa. Karena kami kalau program bantuan ternak kita BIMTEK-nya Bapak di tingkat desa sudah kita duduk di balai-balai. Ini Bapak habis BIMTEK dikasih ilmu, mungkin dikasih uang saku loh sebentar. Saya harap itu bukan menjadi orientasi. Ya, kalau saya BIMTEK ini juga kadang-kadang saya marah dengan orang pusat, Bapak Dewa. Nanti kalau kita mau BIMTEK lagi begitu kita BIMTEK begini, Bapak hubungan transport.
susah gitu. Kan di daerah disediakan. Dan saya kadang-kadang mau turun pergi BIMTEK atau sosialisasi ke kelompok, malu itu saya kadang-kadang. Jadi ya sebelum selesai saya pulang duluan sudah. Biar saya punya kepala bidang atau apa mereka yang malu. Tapi ya itu, kita harus melihat bahwa itu kondisi real daerah kita. Kita terus berdoa sehingga Bapak Edward Tanur dan teman-teman di DPR RI terus memperjuangkan kebutuhan kita di daerah, terutama di bidang peternakan dan pertanian, sehingga kita juga, mereka juga ikut membantu meringankan beban APBD yang semakin tinggi. Ini semakin banyak penduduk, setiap tahun pertumbuhan penduduk 3% ya Mbak. Kebutuhan semakin tinggi, saya lihat APBD makin turun, belum kena refocusing lagi. Nah, jadi itu Bapak, jadi itu beberapa hal yang kami sampaikan, dan saya kira itu penyampaian saya, dan lebih kurang nanti akan kita bicara lebih lanjut. Dan untuk perhatian Bapak Ibu sekalian, saya harapkan betul-betul mengikuti pelatihan ini dengan baik, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mari kita lanjutkan kata sambutan selamat datang oleh tuan rumah kita, Bapak Tobias, selaku anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Edward Tanur SH, anggota DPR RI Komisi 4. Yang saya hormati Bapak PLT Balai dari Denpasar, Bali. Yang saya kasih saudara saya Bapak Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat Daya, Bapak Ibu sekalian, anggota kelompok, Ibu Mila, Ibu Morin sebagai staf ahli Pak Edward Tanur, teman-teman semua yang saya cintai dan saya hormati. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Salam, salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat. Bapak Kepala Dinas memang sudah lama ya. Ini kelompok yang ada ini tidak pilih-pilih, yang penting ada yang ikut ini BIMTEK, tidak. Saya sudah tegaskan, ini kelompok ada yang terbentuk 2,5 tahun yang lalu, ada yang terbentuk 2 tahun yang lalu, ada yang terbentuk 1 tahun yang lalu, dan baru saat ada yang terbentuk 3 bulan kemarin. Jadi saya mau kasih tahu sama kita semua Bapak Ibu sekalian, ikutilah BIMTEK ini yang sebaik-baiknya. Ingat Bapak Kepala Dinas bilang apa tadi? Ini mungkin yang pertama dilakukan. Dan kalau hanya ikut 3-4 jam saja susah, ya keluar dari kelompok. Keluar, tidak main-main. Bapak Ibu kan tahu sepung karakter, orangnya jalan tol. Kalau mau baik, mari kita berusaha sama-sama baik. Kalau tidak ya sudah keluar, antri. Banyak orang suka masuk. Mengenai kalau kita 2024 dipilih kan, sudah pilih kan kita harus hidup dulu. Begitu. Jadi itu saya infokan kepada Bapak Dinas. Juga saya sampaikan kepada Bapak dari Denpasar Bali. Saya bangga sekali dari sana sudah sampai di sini karena saya tidak tahu di Dinas Peternakan Bapak Dokter orang di sana, tetapi sejauh ini karena mungkin bukan komisi saya juga, komisi saya ini kan C, ada Alex yang komisi B. Saya tidak tahu apakah ada pelatihan yang khusus ternak sapi. Tadi Bapak dari Bali kasih tahu saya sudah pernah, untuk saya belum dengar itu, saya tidak tahu hadisnya begitu. Tapi kalau memang untuk khusus Bapak Ibu belum pernah mengikuti BIMTEK terhadap saat ini, itu ikuti Bapak. Jagonya ada di beliau, baik Kepala Dinas Kabupaten Sumba Barat Daya maupun Bapak dari Bali. Itu jagonya kalau seperti itu. Bagaimana cara cepatnya dia gemuk,
bagaimana cara cepatnya dia putih dan seterusnya. Seperti itu. Dan bagaimana kotoran sapi itu diolah menjadi pupuk organik, itu juga Bapak berdua itu punya bidang alihnya di situ. Jadi ikuti Bapak. Karena intel saya di belakang sana semua. Ada yang main-main, saya bilang garis. Besok nama kasih hapus di kelompok. Gitu. Jadi kita tidak perlu untuk mendidik orang sepanjang lebar bicara. Cukup kata yang sederhana masuk di otak. Karena Edward Tanur datang di sini, maka tentu saja dia ingat dulu yang pilih dia, maka dia datang di sini. Selain itu juga bahwa tugas kenegaraan juga yang harus dilakukan di dapilnya beliau. Tapi tentu saja PR bagi kita semua. Kata Pak Edward kepada saya, bilang begini, tahun 2022 itu saya akan siram semua di Sumba Barat Daya 70%, 10% Sumba Barat, 10% Sumba Tengah, 10% Sumba Timur. Tapi untuk Sumba Barat Daya itu dia hantam sampai 70%, mulai dari peternakan, pertanian dan lain-lain. Coba bayangkan. Karena itu Bapak Edward Tanur, saya titipkan salam bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Peternakan, kami baru habis diguyur wabah babi, penyakit babi itu sampai jutaan babi yang mati. Dan Sumba Barat Daya, mohon maaf, Sumba Barat Daya di sana sini di mana-mana bau busuk. Karena apa? Tidak bisa lagi orang untuk menguburkan babi, dan terlalu banyak babi yang mati, jadi buang-buang di hutan. Nah, keadaan sekarang ini kira-kira saya sudah hampir 4 bulan, hampir 6 bulan, saya tidak dengar lagi babi yang mati. Kalau begitu mungkin dia sudah habis. Mungkin Tuhan bilang cukup sudah habis. Karena itu Bapak Edward Tanur, lewat kesempatan ini, kalau penghujung tahun 2021 belum bisa, di 2022 itu kira-kira bisa dilihat mulai kambingnya, sapinya, babinya juga. Kalau kita bicara tentang daerah Jawa mungkin tidak mungkin, tidak mungkin itu karena mayoritas. Tapi kalau mulai Bali sampai ke Nusa Tenggara Timur, lebih khusus kepada Sumba Barat Daya, barangkali masyarakat sudah ingin kembali untuk pelihara babi. Sehingga kalau ada dana, ya tidak usah banyak-banyak lah, dana aspirasi, dana BIMTEK, kasih sudah kelompok ini untuk pelihara babi kembali. Sudah ada UPO 1, unit pengelola pupuk organik dari kotoran sapi. Maka judul ini bagus sekali. Sudah dapat. Mestinya ini saya kasih waktu itu di Wirena saya kasih. Karena saya lihat cukup bagus badannya di sana. Tapi kan kepala desanya tidak cepat respect. Kalau saya bilang sosial memang sudah. Maka saya bawa di Pialumbu. Walaupun berat hati, Pialumbu banyak sekali. Saya punya pokir banyak sekali di Pialumbu. Rumah layak huni lah, kambing 25 ekor lah, headrek, apa sebagainya. Tapi karena ditolak, saya kasih di Pialumbu walaupun berat. Nah sekarang dananya sudah ada. Ya, UPO 10 ekor satu mesin 3 roda yang ada bak belakang. Itu Bapak Ibu habis angkat rumput, habis ambil rumput, bisa juga ya muat jerigen, muat air untuk bisa berrumput. Bisa juga pinjol air di pasar, orang yang punya air di pasar, bisa juga. Segala multifungsi. Kalau kita bayar 100.000 untuk muat babi, sapi, kerbau untuk bawa di kematian, sudah pakai sudah itu roda 3 satu muat untuk babi di situ itu bisa bayar. Apa dong poda bisa, semua bisa. Yang penting kita mau. Nanti saya omong panjang lah. Nanti sebentar Ibu Murid bisa omong lagi, Bapak bisa omong lagi. Terletak lebih khusus ini bisa omong lagi, omong semua. Pokoknya itu saja yang saya mau gambarkan. Mari ikutlah BIMTEK ini sebaik-baik. Tidak lama lah, mungkin jam 2 sudah selesai dan kita kerja lagi.
Demikian yang saya mau sampaikan untuk rakyat kita semua dan saya kembalikan. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak Tobias. Baik, kini marilah kita simak dan dengarkan arahan sekaligus pembukaan acara bimbingan teknis manajemen peternakan oleh Bapak Edward Tanur, Sarjana Hukum